Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sejak awal virus corona melanda dunia ini, umat manusia dibuat ketakutan, terutama takut dengan kematian. Wabah ini terus bergulir, mulai dari virus corona biasa meningkat menjadi virus varian Delta. Bahkan sekarang ini semakin meningkat dan semakin menakutkan penduduk dunia dengan virus varian Delta Plus, yang tingkat kematiannya lebih cepat dan lebih ganas lagi. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sudah menyatakan sejak awal wabah COVID-19 ini sebagai pandemi global yang menyebar luas dengan cepat sehingga dapat mematikan jutaan jiwa manusia. Sampai saat ini sudah lebih dari 4,2 juta jiwa manusia yang meninggal dunia karena wabah virus corona ini. Menurut pakar bahasa dan para ulama fikih, wabah semacam ini masuk dalam kategori at-ta'un, yaitu penyakit menular yang menjangkiti dengan cepat dan membahayakan jiwa dan nyawa seseorang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam banyak hadisnya bahwa kematian yang terjadi akibat ta'un adalah mati syahid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, at-ta'unu syahadatun likulli muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati karena penyakit ta'un, penyakit wabah, adalah syahid bagi setiap umat muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syuhada'u khamsatun, al-mat'unu wal mabtunu wal ghariqu wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Orang yang mati syahid itu ada 5, yakni orang yang mati karena ta'un, yaitu wabah pandemi global. Orang yang mati karena menderita sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati karena tertimpa reruntuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mati syahid itu disebutkan oleh para fuqaha ahli fikih. Di antaranya adalah Syekh Al-Imam An-Nawawi, Syekh Al-Imam Wahba Zuhaili, Syekh Al-Imam Ibrahim Isbaijuri. Dalam kitab Syarhu Fathul Qarib disebutkan bahwa ada 3 jenis mati syahid. Yang pertama, syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah. Ada orang yang mati syahid di dunia dan dia juga mati syahid di akhirat. Orang yang mati syahid
Kategori pertama ini adalah orang yang mati dalam peperangan melawan orang-orang kafir harbi yang memang berhak untuk diperangi, seperti mati dalam perang Uhud, perang Badar, perang fisabilillah, membela agama Allah, dan mereka bersungguh-sungguh menegakkan agama dan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang semacam ini dihukumi mati syahid di dunia, dan orang ini mendapatkan pahala syahid di akhirat. Maka orang seperti ini dikuburkan langsung di medan perang dengan pakaiannya, tidak dimandikan, tidak dikafankan, dan tidak pula disolatkan. Kemudian mati syahid yang kedua, syahidun fid dunya faqat. Ada orang yang mati syahid hanya di dunia saja, yaitu orang-orang yang berkhianat, meninggal dalam peperangan di jalan Allah. Tujuannya adalah mencari dunia, mencari ghanimah, hasil rampasan perang, bukan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini tidak boleh dimandikan dan tidak juga disolatkan, tetapi wajib dikafani dan dikubur. Orang ini dihukumi mati syahid di dunia dan dia tidak mendapatkan pahala syahid di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, syahidun fil akhirah. Orang ini mati syahid di akhirat. Syahid jenis ini adalah orang-orang yang mati terkena wabah, penyakit at-ta'un, termasuk mati karena wabah pandemi global seperti virus corona yang masih melanda saat ini. Orang yang mati karena reruntuhan, mati karena melahirkan, mati karena membela hartanya dari rampasan. Syahid seperti ini mereka tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Orang ini dihukumi mati syahid dan di akhirat mendapatkan pahala syahid, meski pahalanya tidak harus sama seperti orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sangat berbahagia saudara-saudara kita yang mati tertimpa wabah virus corona. Mereka telah berjuang keras melawan penyakit ini dengan sakit yang teramat sakit, karena balasannya adalah pahala yang sangat besar atas kesabaran mereka. Dari Yahya bin Ya'mar, Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepadanya bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang at-ta'un, yaitu wabah yang menyebar dan mematikan. Kemudian Rasulullah menjawab, kana adaban yab'athuhu Allahu ala man yasha faj'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Ta'un, orang yang mati karena ta'un, itu adalah azab Allah yang turunkan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun Allah menjadikannya sebagai rahmat kepada orang-orang yang beriman. Tidaklah seorang hamba ada di suatu negeri yang terjangkit wabah di dalamnya, lantas ia tetap berada di dalamnya. Ia tidak keluar dari negeri tersebut, lalu ia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Ia tahu bahwa tidaklah wabah itu terkena melainkan karena takdir Allah, maka ia akan mendapatkan pahala syahid. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan atau dijelaskan oleh Ibnu Hajar bahwa yang dimaksud sebagai azab atas wabah pandemi global ini adalah untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang bermaksiat. Sedangkan wabah ini menjadi rahmat
untuk orang-orang yang beriman. MUI pun mengeluarkan fatwa melalui Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah, bahwa jenazah umat muslim yang meninggal dunia secara syar'i karena virus corona, maka terhitung orang ini sebagai mati syahid di akhirat dan dihukumi mendapat pahala syahid. Dosanya diampuni dan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapakah yang dimaksud orang yang mati syahid di antara kalian? Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, orang yang meninggal di jalan Allah, itulah orang-orang yang mati syahid. Kemudian Rasulullah bersabda, kalau begitu sedikit sekali jumlah umatku yang mati syahid. Kemudian para sahabat berkata, lantas siapakah ya Rasulullah mereka yang mendapatkan gelar mati syahid itu? Rasulullah menjawab, barang siapa yang terbunuh di jalan Allah, medan perang mempertahankan agama Allah, maka dialah mati syahid. Dan siapa yang mati di jalan Allah bukan karena perang, juga ia mati syahid. Siapa yang mati tertimpa taun, wabah, pandemi global seperti sekarang ini, dia juga tercatat sebagai mati syahid. Siapa yang mati karena sakit perut, dia juga termasuk kategori mati syahid. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak hanya itu, untuk orang-orang yang mendapatkan mati syahid di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki banyak keistimewaan dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah memiliki 6 keutamaan. Dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya, diperlihatkan tempat duduknya di surga, dijaga dari siksa kubur, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan dari kubur, diberi mahkota kemuliaan yang satu permata darinya lebih baik dari dunia dan seisinya, dinikahi dengan 72 bidadari, dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk saudara-saudara kita, para orang tua kita, para tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang telah berpulang ke rahmatullah disebabkan terkena COVID-19, wabah virus corona ini, tidak usah ditangisi berkepanjangan, tidak usah diratapi, dan tidak usah dibesar-besarkan. Karena pada hakikatnya mereka semua di mata Allah tercatat sebagai orang-orang yang mati syahid, dan mereka sudah sangat bahagia di alam barzah sana. Oleh karena itu mari kita terus berdoa, semoga mereka kelak bisa memberikan syafaat untuk kita semua, dan kita dibekali di sisa usia kita ini dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membawa bekal yang terbaik ketika kita kembali menghadap Allah untuk selamanya. Dan kita semua pasti akan menyusul saudara-saudara kita yang telah berpulang rahmatullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafur